patungnya tuh diikat gitu kan. Loh, pas waktu itu saya dengar adzan juga. Saya dengar adzan pas saya kaget loh. Yang rame itu Kak di Pasar Setan. Pasar Setan itu pas mau ke puncak. Oh. Arah ke puncak dari 5 ke atas udah. Yang Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Masih di segmen Podcastar episode Sama. Dan kali ini kita sudah bersama Kak Sefira yang mempunyai pengalaman mistisnya, pengalaman mendaki gunung di Jawa Timur. Langsung saja kita langsung menyapa Kak Sefira yang juga sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Pamekasan. Halo Kak Sefira. Nah, jadi awalnya kayak gimana tuh waktu itu kamu mau berangkat mendakinya? ya jadi Kak waktu itu tuh saya kan ngedakinya di Gunung Jawa Timur. Itu namanya Gunung Arjuno. Ketinggiannya sih bisa dibilang lumayan tinggi ya. Kalau nggak salah gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Timur setelahnya Argopuro. Ketinggiannya 3.339. Saya lewatnya waktu itu di jalur Purwosari. Karena kalau lewat biasanya teman-teman banyak yang lewat di jalur Tretes. Tapi kalau lewat di jalur Tretes itu Kak, emang singkat, cuman tanjakan terus kayak gitu. Dan rombongan kami pun saat itu banyak cewek, jadi kan kesian kalau harus lewat di tanjakan yang nanjak terus kan. Jadi kita cari trek yang memang landai, tanjak, tak landai kayak gitu, yang normal lah gitu. Lewatnya di Purwosari kayak gitu Kak. Ada peraturannya nggak dari situ? Biasanya ada peraturan kan ya? Iya, ya bener Kak. Jadi di situ tuh ada peraturan kan, udah terpang-pang gitu kan di banner besar gitu. Dan ada memang yang poin-poin plusnya yang nggak boleh kita lakuin kan ya. Contohnya tuh kayak nggak boleh pakai yang berwarna merah gitu kan. Terus juga di pos petilasan itu nggak boleh nengok ke belakang kalau misalkan ada yang panggil nama kita kayak gitu. Terus juga rombongan itu nggak boleh ganjil. Nggak boleh ganjil, jadi harus genap. Makanya 18 ya. 18. Kalau itu mungkin si pengalaman dari pelatih saya udah tahu ya, kalau nggak boleh ganjil, makanya digenapin 18. Karena beliau pernah gitu pengalaman ganjil, dan pas waktu ngitung itu ada yang jawab pas di belakang gitu. 19, 20 gitu. Loh, kok nggak ada gitu? Iya. Kok bisa 20? Dihitung lagi dan emang nggak boleh ganjil katanya. Pernah pengalaman kalau yang ganjil kayak gitu. Cuman kalau yang pantangan merah atau yang nengok ke belakang tuh saya kurang tahu. Jadi tuh waktu itu kamu ada kayak komunitas gitu ya? Komunitas mendaki ya gitu. Komunitas pencinta alam. Pencinta alam. Siswa pencinta alam. Dan itu akhirnya ganjil yang Genap. Oh, genap. Kan nggak boleh ganjil gitu ya. Iya, nggak boleh ganjil, nggak boleh teman ganjil. Berangkat pagi dari bawah, dari pos paling bawah pos parkir itu, berangkat pagi jam 6:30 itu kan check in, tapi kan lama kan check innya, banyak yang check in gitu. Akhirnya kita kebagian jam 9:30-an kayaknya berangkat ke atas. Jam 9:30 pagi dari pos 1, pos 2, pos 3 aman-aman aja sih, saya nggak ngerasa apa-apa kan gitu ya. Masih sama teman-teman saya bercanda bareng rombongan pas 18 kan selalu dicek ya. Tiap pos tuh, ayo berangkat gitu. Dicek dulu. Tetap genap 18. Akhirnya pas di pos 4 itu kayak emang hawanya beda kan di pos yang Semar itu. Agak beda gitu hawanya, kok merinding. Karena di situ banyak yang tirakat gitu ya Kak ya, banyak yang tirakat. Terus di dalam kayak gubuk gitu. Kayak gubuk itu entah di situ ada kuburannya atau apa, karena nggak kelihatan ya Kak ya. Cuman kita dengarnya suara tuh kayak orang semacam ngaji, tapi bukan ngaji gitu. Bacaannya asing gitu. Bacaannya asing gitu kan. Terus bacanya juga cepet-cepet gitu, nggak ada nada pelannya. Nggak, sebenarnya kepo sih, pengen nengok kan ya. Iya. Tapi jangan diganggu gitu kan, nggak boleh diganggu. Akhirnya kita lanjut lah. Setelah itu pas di pos 4 itu mau naik ke pos 5. Di situ saya kok ditinggal ya sama teman-teman gitu. Teman-teman pada nggak ada, jadi saya sendirian dan ada cowok yang nemenin saya. Tapi pendaki itu saya nggak kenal ya, nggak tahu siapa gitu. tiba-tiba dari belakang gitu. Tiba-tiba dari belakang langsung ngomongnya, sendirian Kak gitu. Oh enggak, bareng teman-teman. Tapi teman-temannya nggak ada gitu. Terus ya beliau nanya, loh tapi kok sendirian gitu? Iya, teman-temannya mungkin udah di depan. Oh ya udah, bareng saya aja gitu.
Tapi kalau ngomongnya sama saya bahasa Indonesia. Mungkin beliau tahu saya nggak bisa bahasa Jawa kali ya. Nah, habis itu jalan lah berdua. Saya nanyain, sampean dari mana mbak? Oh enggak, masnya duluan yang nanyain. Mbaknya dari mana gitu? Saya dari Pamekasan, Madura gitu. Oh jauh ya gitu. Iya, terus ditanya juga apa tujuannya ke sini, ngapain gitu. Ya saya bilang kalau ada syarat yang ngaruh dari organisasi harus ditempuh kayak gitu. Saya tanya balik, masnya dari mana gitu? Oh saya dari sini mbak, deket mana mas? Ya di sini di Malang gitu, di Malang gitu. Oh gitu. Pas ya udah jalan kan sambil sharing gitu. Cuman setiap saya nanya tentang masnya itu, masnya selalu mengalihkan. Jawabannya cuman nggak jelas gitu kayak ngambang gitu kak ya. Ya saya dari sini. Namanya siapa kak gitu? Kakak namanya siapa gitu? Mbaknya namanya siapa? Gitu nanya balik. Kok malah nanya balik ya gitu kan? Kamu jawab gitu. Iya saya jawab. Cuman kalau saya tetap maksain kan kayak sungkan kan ya, mungkin masnya nggak mau kita tahu tentang identitasnya gitu. Jadi waktu itu saya mikirnya sih lurus-lurus aja, mungkin masnya nggak mau saya tahu, ya udah. Nggak mikir sejauh itu ya kan? Nggak mikir sejauh itu. Nah, tetap kan jalan berdua, tapi ya nggak banyak ngomong juga, namanya juga laki-laki kan ya mbak ya. Sama masa saya juga baru harus ketemu juga ya kan. Nanti gini kan, ini mbaknya ngomong terus gitu. Tapi masnya baik sih, nggak ninggalin saya sampai pas mau ke pos 5, pas sampai di bawahnya pos 5 itu saya nggak ditinggalin sama masnya. Dan teman-teman saya pun nggak ada apa mereka udah sampai duluan gitu kata saya. Akhirnya pas sampai di bawah pos 5 itu, sebelum ke pos 5 itu kayak kita naik dikit kayak manjat gitu kan. Ada kayak tanjak gitu. Di bawahnya itu saya kurang dikit lagi langsung pos 5. Akhirnya pas di situ tuh kaget saya gitu kan. Kayak hah gitu. Kayak kesadar gitu. Hah gitu. Orang sadar kaget gitu. Kayak kaget, kayak emang kerasa banget kalau kaget. Akhirnya pas saya langsung pandangan pertama itu saya langsung ngelihat patung kecil kayak kurcaci gitu, tapi ditutup sama kain warna putih terus diikat. Patungnya tuh diikat gitu kan. Loh, pas waktu itu saya dengar adzan juga. Saya dengar adzan pas saya kaget, loh adzan kata saya gitu. Pas saya langsung lihat patung itu serem banget gitu kan. Lihat sekitar nggak ada orang. Akhirnya pas di belakang ada yang teriak-teriak, manggil-manggil, nyusulin. Ternyata senior saya di bawah. Ditanyain, kamu kok cepet banget jalannya, yang lain nggak ditungguin gitu. Iya mbak, yang lain di mana mbak gitu? Yang lain masih di belakang ini, kamu cuman paling depan gitu. Loh iya mbak, akhirnya saya duduk di situ nungguin teman-teman yang lain. Di situ pas ke atas semuanya sampai maghrib di sana, yang cowok-cowok bangun tenda kan, yang cewek-cewek bersih-bersih. Habis itu pas bangun tenda sekitaran malam, ada 5 tenda di sekitaran sana itu mbak, di pos 5 itu ada 5 tenda kurang lebih. Pas jam 9:30, 8:30 itu biasa kan kayak bakar-bakar di deket padepokan, katanya orang sana sih padepokan itu kayak semacam gubuk, tapi di dalamnya tuh banyak yang istirahat di situ karena kedinginan kan mbak, kedinginan banget. Dan emang di situ tuh ada bapak-bapak yang emang juru kunci di sana kayaknya, udah sepuh gitu banget sih. Tapi waktu itu malam itu beliau nggak ada, adanya pas saya mau turun tuh baru beliau ada, turun dari puncaknya. Nah habis itu saya kan muter-muter tuh cari masnya yang tadi, belum juga sempet ngomong makasih gitu kan, udah nemenin saya, tapi udah nggak ada gitu, masnya udah nggak ada. Saya muter kan, saya sampai kayak bertetangga gitu kan. Saya datengin sini, saya datengin situ, kok nggak ada yang mirip ya mukanya gitu kan, nggak ada yang mirip. Terus masnya mungkin saya pikirnya tetap masih lurus, mungkin masnya ngecampnya di pos 7 gitu kan, mungkin lebih deket sama puncak. Akhirnya pas selang malam saya nggak bisa tidur kan di dalam tenda, saya keluar di depan tenda itu, saya ngobrol sama sebelum saya ngobrol sama pelatih saya itu diisengin kan sama teman-teman pas di dalam tenda itu, gaya-gayaan jalannya paling depan gitu kan, baru muncak juga jalannya paling cepet paling depan, kuat padahal banget. Dikira sudah ditinggal ya, ternyata ada di paling depan gitu. Ternyata ada di paling depan, padahal ngiranya mereka udah sampai duluan. Waktu itu saya nggak nyanggah kan, diem pakai bahasa Jawa juga gitu. Terus yang ada senior saya yang bukan nggak kenal sih, waktu itu kan ada dari IAIN ya mbak ya, senior saya dari IAIN tuh nanya gitu kan, kamu ada keluarga dari Jawa nggak, turunan Jawa? Nggak ada gitu. Tapi kamu bisa bahasa Jawa? Nggak bisa gitu. Loh tapi tadi kamu itu ngomong bahasa Jawa gitu. Diem kan, oh iya bisa tak gitu, dia bisa.
itu ngejar teman-teman biar nggak takut gitu kan Mbak waktu itu. Jadi saya bilang iya bisa bahasa Jawa gitu. Iya katanya, mana baik banget jajannya di dalam tasnya banyak banget gitu. Diem tetap. Pas waktu itu saya kan biasa emang minum vitamin gitu Mbak, kalau nggak kuat minum vitamin akhirnya. Tapi pas malam itu saya mau minum, saya kan bawa air botol segini yang tanggung itu 5 biji, yang gede itu 2, terus air yang botol kecil itu sisanya 2, yang 3-nya kemana gitu. Saya bingung Mbak, kemana. Kata teman-teman itu kan nanya saya mana ya gitu. Ya orang tadi kamu kasih ke teman-temanmu gitu. Jadi anak-anak tuh katanya sempat berhenti. Saya pun juga ikut berhenti katanya. Jadi dan anak-anak kamu ngasih gitu? Dipijetin juga anak-anak katanya. Sama saya gitu. Padahal saya nggak kuat orangnya kan, terkenal emang nggak pernah olahraga. Tapi saya mijetin teman-teman. Saya kenceng banget jalannya, pakai bahasa Jawa kayak gitu. Dan bagi-bagi jajan, bagi-bagi isi tas gitu. Kayak di bener-bener situ saya bingung banget. Keluarlah saya di depan tenda itu, ngobrol sama pelatih saya gitu, kayak ngomong, "Be, tadi aku ditemenin sama cowok, Be," gitu. Ngedaki juga berdua, Be. Yang lain kan aku ditinggal gitu. Iya, katanya. Be udah tahu gitu. Loh, kok Be bisa tahu gitu? Iya tahu gitu. Udahlah Do, itu bukan orang sini, ngomongnya kayak gitu. Tapi aku nyari Be, muter-muter dianya nggak ada gitu. Sebelumnya beliau nggak ngejelasin kalau itu bukan manusia biasa gitu kan ya, kayak ya jelmaan yang ngenolong kita. Untungnya beliau baik, nolongnya baik. Mungkin tahu kalau di antara rombongan tuh paling lemah saya, karena kan yang lainnya itu udah sering muncak. Cuman waktu itu saya yang perdana muncak. Barangkali waktu itu ditemenin biar nggak lelah gitu kali. Tapi posisinya kan kata saya ditemenin kan, tapi kata teman-teman tuh saya dimasukin gitu. Saya kan nggak sadar juga. Orang biasa waktu itu ya. Dan ketika kamu sama yang kayak sosok itu, kayak manusia itu kan ya. Nah itu kamu nggak diganggu atau gimana? Nggak ada diganggu sih Kak. Cuman ya jalan biasa berdampingan biasa. Kayak mendaki bersama lah. Mendaki Kamu bersama. nggak merasa hawas makin dingin kah atau apa sih waktu itu? Nggak ada sih Kak. Lurus Biasa aja. gitu. Bisa aja. Cuman anehnya kok nggak ada orang ngedaki lagi ya? Apa aku tuh paling belakang gitu ya? Karena waktu pas saya sadar sama rombongan itu ada yang bertiga, ada yang berdua, pendaki-pendaki lainnya gitu. Ada yang rombongan juga gitu dari Pasuruan. Cuman pas waktu saya ngedaki sama yang masnya yang berdua tadi tuh nggak ada orang sama sekali gitu. Mungkin aku paling belakang, jauh banget gitu. Saya mikirnya tuh kayak gitu Kak. Nggak ada dia ngeganggu apa sih, nggak. Tapi ya pas itu sampai di pas maghrib itu saya tiba-tiba sadar kalau masnya itu nggak ada. Saya sampai puncak pun, sampai di pos 7 pun saya ngira masnya bangun tenda di pos 7 ya. Ternyata di pos 7 nggak ada orang bangun tenda. Bentar, sorry nih kita potong bentar ya kan. Kita berdua masih awam nih soal mendaki nih. Nah dari 5 ke 7 itu kan istirahat di pos 5. Nah untuk yang naik ke puncak 7 tuh selang berapa waktu? Agak ini sih Kak ya, agak lama, cuman nggak selama waktu dari pos 1 ke pos 5 ya. Lebih lama dari pos 1 ke pos 5. Lebih dekat ya? Lebih dekat. Masih 6, bermalam 7. Dulu? Enggak. Bermalam dulu nggak bermalam Kak, kan berangkatnya jam 1 malam. Oh iya. Berangkatnya jam 1 malam. Malamnya itu sudah di pos 5 ngecamp di situ. Jam 1 malam baru kita naik ke 6, 7 dan puncak gitu. Pas jam 1 malamnya. Saya sampai puncak itu pagi jam 8 kayaknya. Di puncaknya. Ketika sadar dari pos 5 itu sudah kan dengar adzan subuh berarti ya? Adzan maghrib. Sebelum saya naik ke pos 5 di bawahnya pos 5. Okay. Di titik kakinya pos 5 gitu Kak. Adzan maghrib. Jadi pas di situ bermalamnya di sana jam 1 malam baru naik ke pos 6, 7 dan puncak. Perjalanan dari 6 ke 7 lancar ya? 6 ke 7 lancar sih Kak, lancar. Akhirnya nyampe di yang ke 7 kamu cari? Iya, karena pas berhenti di pos 7 tuh kita sempat berhenti Kak, karena kan ada kalau matahari terbit tuh senja ya. Oh iya. Kita sempat foto-foto di situ, tapi nggak ada tenda yang berdiri situ, nggak ada. Berarti emang keseluruhan para pendaki saat itu emang di 5 ya? Campnya di 5 semua, nggak ada yang di 6, nggak ada yang 7 gitu. Sampai puncak pun
nggak ada juga, masnya juga nggak ada gitu. Di situ kamu ngerasa kayak gimana sih? Iya, di situ kayak takut ya kak ya, takut ya. Akhirnya kok nanti masih ikut ke rumah nggak sih gitu. Iya sempet mikir gitu juga sih, soalnya kan kalau nonton di TV gitu kan diikutin sampai ke rumahnya, ada yang kayak gitu kak. Saya mikir kata pelatih saya itu bukan orang biasa gitu. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa sih, gitu aja sih, kita mikirnya positif aja ya kak ya. Dan juga kan percaya kayak gitu sih nggak salah ya, cuman kalau terlalu percaya berlebihan juga nggak bisa juga gitu, karena kan semuanya kita kembaliin ke yang maha kuasa semua, sama Allah juga gitu. Harus. Nah, pas turunnya aman-aman semua nggak? Turunnya aman-aman semua, cuman waktu itu sempat ada sedikit peristiwa ya kak ya. Adik saya itu kan nurunin tuh kak ya, terus adik saya tuh kedorong sama teman lainnya, akhirnya guling. Oh gitu. Adik saya cewek waktu itu, adik tingkat, guling sampai pas ada kayak sedikit satu plok tanjakan, jedek, akhirnya pas berhenti di situ. Seandainya mungkin di situ nggak ada tanjakan terus guling ya, karena turunan ya. Habis itu dia diem gitu, mungkin sakit terus kepalanya juga ini. Diem sakit semua, katanya kepalanya pusing. Akhirnya kita istirahat di situ juga karena nungguin adik tingkat saya itu yang sempat jatuh. Alhamdulillah sih nggak kenapa-kenapa. Tapi kamu kalau waktu turun ke pos 5 lagi nggak ada gangguan lagi? Nggak ada, selama turun ke pos 5 lagi nggak ada apa-apa. Cuman pas mau dari pos 5 ke bawah itu kak, pas mau turun ke bawah itu saya sempat di petilasan itu sempat ada yang panggil nama gitu. Oh, di yang katanya kamu ada patung itu? Bukan kak, itu kan yang ada patung itu pas di bawahnya pos 5 ya. Oh, 4 gitu ya. Oh, enggak, di atasnya 4 mau nyampe 5 gitu. Udah di kakinya 5 gitu kak. Kalau yang di petilasan itu kalau nggak salah di selisih 2 ke 3. Oh, di situ ada yang manggil. Ada yang manggil. Emang sepi banget kak. Terus kayak di depan gubuk itu kayak rumah biasa gitu kak. Kayak yang rame itu tadi kamu pas awal waktu naik. Oh enggak, kalau pas di yang rame itu kak di Pasar Setan. Pasar Setan itu pas mau ke puncak. Oh. Arah ke puncak dari 5 ke atas udah. Yang namanya atau memang? Katanya itu namanya dinamain Pasar Setan karena di situ tuh untuk yang punya indra keenam ya. Interaksinya pasarnya setan, jual belinya pasar setan gitu kan. Tapi maksudnya kalau kamu lihat secara biasa gitu, itu kayak tanah kosong biasa ya? Iya, jalan setapak gitu kak. Oh, biasa aja kayak cuman pohon-pohon biasa di sampingnya. Tapi di situ saya emang ngelihatnya waktu itu tuh banyak orang, rame banget, cuma saya nggak lihat mukanya, nggak lihat matanya. Pas naik ngelihat itu? Pas di pasar setan itu rame full ya, gimana kayak kalau saya jalan di pasar, bener-bener pasar, di samping bawah-bawah itu banyak orang yang jualan gitu kak. Ya kayak sayuran itu ada semua. Teman-teman nggak ngelihat katanya? Teman-teman nggak ngelihat gitu pas di situ. Saya bilang ke pelatih gitu, di situ kok rame banget ya gitu. Di mana rame teman-teman kayak gitu? Iya di situ gitu. Ya pas Babe itu bilang, ya itu Ndok yang di pasar setan yang kamu bilang, kamu di situ ngeliat orang rame gitu. Pertama emang saya penasaran. Sebelum saya muncak di situ ada yang ngomong yang pengalaman di sana itu ada pasar setan kayak gitu. Kalau kamu bisa ngelihat kamu hebat katanya kayak gitu pertamanya. Saya dari bawah itu nanya terus, Babe di mana sih yang namanya pasar setan kayak gitu beneran. Penasaran gitu ya. Penasaran gitu kak. Di mana sih pasar setan? Tapi sampai sana sih mukanya bukan setan. Saya nggak ngelihat muka mereka, cuman ya senggolan dari belakang. Itu kerasa banget. Iya, saya kayak keliang-keliang gitu, bener-bener keliang-keliang gitu. Kayak pasar padat gitu ya? Padat banget. Cowok, cewek, mbah-mbah, udah bungkuk-bungkuk tuh banyak. Tapi mereka ngadep membelakangi saya semua. Oh, nggak ganggu kamu tapi nggak? Nggak ganggu sih. Jauh nggak? Iya dempetan gini. Oh dempetan. Kecedek gitu. Tapi mereka pas kesenggol biasanya kan kalau kita kan ngeliatin kan gitu. Kalau pas di waktu itu tuh saya kesenggol tapi dia diem aja gitu kak. Kayak nggak gitu. Mirip kayak di TV beneran. Iya, kayak di film horor gitu. Kayak horor yang ketabrak tapi nggak ngurus gitu ya? Nggak ngurus. Iya bener kak, itu beneran aneh sih. Dan itu nggak ngurus, nggak ngubris, tapi pakaiannya ya kayak jadul banget gitu ya. Yang cewek-cewek mbah-mbah itu kayak ini pakai mau bilang kebaya ya, tapi kebaya dulu yang lusuh gitu. Yang mereka transaksikan apa nggak ngelihat kamu nggak? Nggak ngeliat, cuman ada yang pegang, ada yang pegang sayur, ada yang pegang. Oh ada kayak gitu juga. Pegang sayur terus kayak pegang apa sih peci itu bapak-bapak gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan semua gitu. Bener-bener
Rame sih di situ Kak gitu. Kalau yang di petilasan tadi itu kayak semacam gubuk, terus di dalamnya tuh ada satu kuburan. Tapi itu kayak rumah dan depannya tuh ada jemuran, ada bajunya. Iya, ada bajunya, ada kerudungnya. Lengkap kayak depan rumah orang biasa, Kayak orang normal. ada orangnya, ada penghuninya gitu. Kayak emang ada penghuninya. Ada kuburan di dalamnya. Ada Di dalam satu. rumah itu? Karena kan pintunya itu dibuka, Kak. Ada satu kuburan di situ. Kuburannya satu, terus di depannya itu ada jemuran gitu, jemuran, terus ada sapunya juga. Kayak rumah biasa gitu. Pokoknya lengkap banget, dan emang di situ tuh nggak boleh rame-rame. Pas lewat hening banget, tiba-tiba ada yang panggil kan, Lila gitu. Kaget kan saya yang jalan kaget gitu. Siapa yang panggil? Tak kira teman yang di belakang. Cuman saya inget ketika sampai di petilasan katanya kan nggak boleh tengok ke belakang kan. Jadi ya udahlah, yang penting aman kan, rombongan ada, nanti kita tanyain siapa yang panggil gitu. Oh, kamu punya nama samaran waktu itu? Punya nama samaran emang waktu itu. Kebetulan kan jarang pakai nama asli ya Kak ya. Dan di situ dia manggilnya nggak nama asli memang. Waktu itu kaget sih pas di bawah. Tadi ada yang panggil aku nggak gitu? Wah ada lah, siapa mau panggil gitu. Tapi ada yang ngerasa dipanggil nggak gitu? Terus ada emang teman saya yang ya kayaknya ada yang manggil aku juga. Tapi enggak, katanya dia tuh nggak begitu jelas suaranya, agak jauh gitu. Ada yang pernah cerita noleh nggak waktu itu? Nggak ada yang pernah cerita noleh. Nggak tanya kamu? Nggak Kenapa tanya gitu? Pernah nanya sih Kak ke pelatih gitu, kenapa sih nggak boleh noleh? Ya udah wes, aja ikutin aja gitu. Oh, nggak ada kejelasan yang pasti gitu. Nggak ada kejelasan yang pasti, dan sampai sekarang pun saya nggak tahu jawabannya. Kenapa nggak boleh noleh gitu ya? Nggak boleh noleh kenapa? Mungkin pernah dulu barangkali ya ada kejadian kali Kak yang sempat noleh saat itu. Wah, itu Berarti- jadi pengalaman berharga banget ya. Iya. Mungkin buat teman-teman Sobat RTV yang pernah mendaki ke Gunung Arjuna juga, yang tahu jawabannya dari Kak Bila, mungkin Kak Safira ya nama aslinya. Mungkin bisa ngomen nanti di bawah ya. Iya, Iya. Dan alhamdulillah nyampe ya, selamat semua ya. Alhamdulillah selamat semua, 18 lengkap. Dan gak ada gangguan meskipun nyampe rumah ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan Kak. Nah dari situ semua apa sih yang bisa dipetik hikmah dari kejadian itu semua mungkin buat Kak Safira? Iya Kak, jadi kan walaupun ada hal mistis kayak gitu kan, kita percaya nggak percaya, yang percaya nggak percaya iya, tapi sebenarnya kan percaya pun nggak masalah ya Kak ya, nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap balik lagi, apa-apa tuh semuanya dari Allah kan ya Kak ya. Jadi kita tetap harus ya percayanya sama Allah, dan apapun yang terjadi tetap optimis, yang tetap suka mendaki, ya udah nggak apa-apa, yang penting tetap, terutama tuh peraturan ya Kak ya, jangan pernah dilanggar, peraturan tuh jangan pernah dilanggar, dan jangan lupa tetap baca selawat kayak gitu. Karena kita memang kalau ada di tempat yang baru gitu ya kasarannya, kita tuh harus memegang attitude kita gitu kan ya. Betul Kak. Sama layaknya kalau kita kayak manusia biasa gitu ya kan, kalau didatengin sama orang baru terus orang baru semena-mena, kita kan agak risih juga ya kan Iya, sih. betul. Nggak usah boro-boro ke tempat yang jauh. Di tetangga pun mungkin di orang-orang yang kenal kita, kalau kita ke rumah orang itu kita harus mempunyai etika sopan santun ya kan. Dan ya taati peraturan yang ada di tempat itu ya kan. Misalkan kita mau bertamu ke rumah orang, ya kita misalkan di sana untuk ada tulisan ucapkan salam ya kayak gitu. Nah dari situ kita bisa hidup tenang dari situ ya kan. Oke, itu sebuah kisah mistis dari Kak Safira ya ketika mendaki, dan memang kalau mendaki banyak kisah-kisah seru dan mistis ya. Kalau Ditemenin cowok saya waktu itu ya, ketahuan jomblo kali waktu itu. Ditemenin. Kak Safira mungkin ada nama sosmednya? Ya, tapi saya miliknya cuma Instagram aja Kak. Instagram, oke. Instagram DSTY_SHVR udah. Oke, nanti buat Sobat RTV yang mungkin tanya-tanya soal alam, boleh ya, pecinta alam juga ya, boleh ya. Sharing-sharing boleh Sharing-sharing juga ya, Kak. Oke, terima kasih buat Kak Safira, buat pengalaman mistisnya udah diceritakan buat Sobat RTV yang nonton. Semoga ada hikmah dari ini semua. Dan memang kalau kita berbicara soal makhluk gaib, ya memang manusia itu hidup berdampingan ya kan. Dimanapun di sekitar kita sudah memang ada makhluk gaib. Tapi memang kita harus bagaimana tetap apa ya, kayak semacam ibadahnya tetap sama Tuhan kita ya kan, gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Semoga tetap nggak takut kan untuk mendaki ya. Ya enggak Kak, tetap gas aja. Seru ya. seru. Buat healing kan ya. Ya buat healing. Oke, terima kasih. Dan buat sobat RTV yang nonton, thank you. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.